Chapter 101-102. Gairah sang CEO dingin. Fandi sedang menikmati makan malam bersama keluarga istrinya. Selesai makan, Fandi dan papa mertuanya duduk di sofa ruang tamu, sedangkan Anggun dan mamanya sedang menyiapkan puding dan buah segar untuk para suami mereka. Setelah memotong buah, Anggun dan mamanya membawa puding dan buah itu untuk para suami mereka. Anggun duduk di samping suaminya. "Apa kalian sudah melihat rumah baru kalian?" tanya Wiguna. "Rencananya sekarang sih Pak, kami akan melihat rumahnya. Adek juga ikut lihat rumah baru Abang." "Tentu, kita semua akan pergi melihatnya," ucap Fandi. "Yuk, kita pergi sekarang," kata Aska. Mereka semua berangkat melihat rumah baru yang akan ditempati sama Anggun dan Fandi nanti. "Pah, kita berangkatnya pakai mobil aku aja," ucap Fandi. Mereka pun masuk ke dalam mobil Fandi dengan Fandi sebagai sopirnya. Mobil mewah itu pun pergi meninggalkan kediaman Wiguna. Sepanjang jalan Aska sibuk melihat jalan dan ketika melihat sesuatu benda yang asing menurut dia, pasti Aska selalu bertanya kepada Wiguna. "Papa, Bapak itu lagi bikin apa?" Tunjuk Aska pada salah satu penjual permen kapas. "Bapak itu lagi bikin permen kapas sayang," jawab Aska. "Emang Aska mau beli itu?" tanya Anggun. "Emang boleh?" "Tentu. Mas tolong berhenti bentar, Aska mau beli permen kapas." Fandi menepikan mobilnya. Setelah mobil berhenti, Anggun, Fandi dan Aska pun turun. "Pa, Ma, kita ke sana dulu ya," ucap Anggun. "Iya, belinya jangan banyak-banyak ya Dek," kata Kiara. "Oke, Mama." Mereka bertiga berjalan sambil bergandengan dengan Aska berada di tengah-tengah. Semua mata orang yang ada di sana terpesona melihat mereka bertiga. Gimana tidak, mereka itu seperti potret keluarga kecil yang bahagia. Sesampainya di tempat penjual permen kapas, Aska sangat senang melihat bapak yang sedang membuat permen kapas itu. Mata Aska tidak berkedip melihat benda yang seperti benang itu. "Aska pengen belajar membuat permen kapas?" tanya Fandi. Mau." "Mas apa enggak apa-apa," ucap Anggun. "Enggak apa-apa sayang, percaya sama Mas." Anggun menganggukkan kepalanya tanda setuju sama suaminya itu. "Pak, boleh kami mencoba membuatnya?" "Tentu Nak," ucap si penjual permen kapas. Fandi memegang tangan Aska dan mereka pun mulai membuatnya. Aska terlihat sangat senang karena bisa membuat permen kapas. Beberapa permen kapas dengan berbagai macam warna sudah dibuat Aska. Anggun juga ikut bahagia melihat senyum Aska. Setelah Aska puas, Fandi pun membayar semua permen kapas yang dibuat Aska. Fandi memberikan uang yang cukup banyak untuk bapak penjual permen kapas itu. "Ini terlalu banyak Nak." "Nggak apa-apa Pak, itu rezeki Bapak, jadi jangan ditolak ya Pak," ucap Fandi. "Terima kasih banyak Nak." "Sama-sama Pak, kalau begitu kami permisi dulu Pak," kata Fandi. "Iya Nak." Fandi membawa 5 permen kapas yang sudah dibuat Aska tadi. Mereka bertiga pun pamit pergi sama bapak penjual permen kapas itu. Saat di perjalanan kembali ke mobil, Fandi teringat sesuatu. "Sayang, tunggu di sini sebentar ya." "Mas mau kemana?" "Mas mau ke toilet sebentar," kata Fandi bohong. Fandi pun pergi ke tempat bapak menjual permen kapas tadi. "Pak, boleh saya pinjam sebentar mesin ini Pak?" "Silahkan Nak." Fandi membuat permen kapas cukup besar warna pink dengan berbentuk hati. "Terima kasih ya Pak." Fandi pun bergegas pergi ke tempat istrinya. Sesampai di dekat istrinya, Fandi memberikan permen kapas yang dia bikin tadi. "Nih buat kamu sayang, Mas membuat ini dengan tulus dan ikhlas, dan Mas juga mau minta maaf atas semua kesalahan Mas." Sedih. Anggun melihat suaminya sedih pun merasa tak tega. Anggun juga melihat suaminya bersungguh-sungguh meminta maaf kepadanya, apalagi suaminya memberikan permen kapas berbentuk hati. "Aku sudah memaafkan kamu kok Mas,
dan aku juga mau minta maaf karena sudah mengabaikan Mas. Apa Mas mau memaafkan aku juga? Tentu sayang, jauh sebelum kamu meminta maaf Mas sudah memaafkan kamu. Fandi pun memeluk istrinya, dan Anggun pun membalas pelukan suaminya. Aska yang melihat kakak dan abangnya berpelukan pun ikut memeluk mereka. Anggun dan Fandi pun tertawa melihat tingkah lucu Aska. Yuk kita kembali ke mobil, kasihan mama sama papa udah nunggu lama, ucap Fandi. Mereka bertiga pun berjalan kembali. Sesampainya di mobil Wiguna dan istrinya kaget melihat Aska banyak membawa permen kapas. Papa, ini semua adek yang bikin. Wah benarkah itu? Iya, kalau tidak percaya tanya sama kakak dan abang. Tentu saja papa percaya sama jagoan papa ini. Fandi melajukan mobilnya kembali dan melanjutkan perjalanan mereka menuju rumah baru Anggun dan Fandi. Setelah 10 menit akhirnya mereka pun sampai di rumah baru Fandi dan Anggun. Sampai di pintu gerbang Fandi membunyikan klakson mobilnya. Security yang mendengar bunyi klakson mobil milik tuannya pun membukakan pintu gerbang. Fandi melajukan mobilnya ke dalam. Saat menuju rumah utama mata Anggun dimanjakan dengan bunga-bunga dan tempat bermain buat anak-anak dan banyak lagi. Sesampainya di rumah utama mereka disambut sama pelayan yang ada di sana. Wiguna mengagumi rumah pilihan menantunya itu. "Yuk Ma, Pak kita masuk," ucap Fandi. Mereka masuk ke dalam. Anggun dibuat takjub dengan desain ruang keluarga yang ada di rumah barunya itu. "Kalau mama sama papa mau berkeliling silakan," ucap Fandi. Wiguna dan istrinya pun pergi berkeliling melihat rumah baru anaknya itu. Sedangkan Anggun dan Fandi melihat kamar utama yang akan mereka tepati nanti. Fandi dan Anggun sampai di depan pintu kamar utama. Anggun pun membuka pintu kamarnya. Saat pintu terbuka Anggun sangat takjub melihat kamarnya. "Kamu suka sayang?" "Suka banget Mas. Apa rumah ini nggak terlalu besar Mas? Kita kan cuma tinggal berdua." "Nggak kok sayang, lagian nanti ada pelayan, tukang kebun, security, dan anak-anak kita nantinya." Wajah Anggun seketika bersemu merah, mendengar suaminya menyebut kata anak-anak. Fandi yang melihat istrinya malu-malu pun semakin ingin menggoda istrinya itu. "Sayang, kamu mau punya anak berapa?" bisik Fandi. "2 aja Mas." Anggun melihat kamar mandi serta walk-in closet yang ada di kamarnya itu. Setelah puas melihat-lihat, mereka pun turun lagi ke bawah. Wiguna dan istrinya juga sudah puas berkeliling. "Rumah kakak bagus," kata Aska. "Makasih Dek," ucap Anggun. "Apa nanti adek boleh main ke sini?" "Tentu, kapanpun adek mau." "Yeay, kakak memang yang terbaik." Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Fandi, istri dan mertuanya memutuskan untuk pulang ke kediaman Wiguna. Mulai besok Anggun dan Fandi akan benar-benar menjalani kehidupan yang baru. Chapter 102. Waktu cepat berlalu. Sekarang pernikahan Anggun dan Fandi sudah mau jalan 2 bulan, tapi belum ada tanda-tanda akan hadirnya buah hati di tengah-tengah mereka. Padahal mereka melakukannya hampir tiap malam dan berhenti saat Anggun kedatangan tamu bulanannya. "Sayang, sudah jangan difikirkan lagi, semua kita serahin sama Allah ya sayang." "Mas, apa kamu akan meninggalkan aku kalau ternyata aku tidak bisa memberi kamu anak?" sedih. Jujur Fandi memang sangat menginginkan seorang anak, tapi dia tahu satu hal jika Tuhan sudah memberikan kepercayaan untuk mereka, buah cinta itu pasti akan hadir di antara mereka, yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah berusaha dan berdoa. "Kamu ngomong apa, Hemim? Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sayang, apa kamu ingat kata dokter waktu itu, dokter bilang kita ini sehat dan tidak ada masalah." Ya Fandi dan Anggun melakukan pemeriksaan 1 bulan yang lalu. Tapi, SSSTTT, jangan ngomong yang aneh-aneh lagi. Sekarang Mas tanya sama kamu, apa kamu meragukan kekuasaan Allah? Tidak, tentu saja tidak Mas. Jadi jangan dipikirkan lagi,
yang harus kita lakukan sekarang hanya berusaha dan berdoa, selebihnya kita serahkan pada Allah. Anggun menganggukkan kepalanya. Sekarang kita istirahat ya, besok kita kan mau temanin Aldi ke rumah Sinta. Fandi membawa istrinya ke dalam pelukannya dan memberikan kenyamanan buat istrinya itu. Pagi hari Fandi lebih dulu bangun dari istrinya. Ya, selama beberapa hari ini Fandi memang lebih sering bangun pagi. Fandi berjalan menuju kamar mandi. Selesai mencuci wajahnya, Fandi turun ke bawah untuk membuatkan sarapan buat istrinya. Walaupun mereka mempunyai pelayan untuk menyiapkan keperluan mereka, Fandi melangkahkan kakinya menuju dapur. Pagi ini Fandi ingin membuatkan sandwich untuk sarapan istrinya. Fandi cukup lihai membuat sandwichnya. Para pelayan kaget melihat tuan mereka sedang berada di dapur. Ada yang bisa Bibik bantu tuan? Makasih ya Bik, ini tinggal dikit lagi kok, jadi Bibik kerjakan yang lain aja ya. Akhirnya sandwich buatan Fandi sudah siap. Dari tampilan sangat menggoda sekali. Bik, itu ada beberapa potong sandwich buat Bibik dan yang lain juga. Baik tuan. Fandi kembali ke kamarnya dengan membawa beberapa sandwich dan susu buat sarapan istrinya. Sampai di kamar Fandi melihat istrinya masih tidur. Fandi meletakkan sandwich dan susu yang dia bawa tadi di atas meja. Sayang, bangun yuk, sambil membelai rambut istrinya. Tidak ada pergerakan apapun dari istrinya, tapi Fandi tidak kehabisan akal. Fandi mulai mencium wajah istrinya, mulai dari kening, mata, hidung, pipi, dan terakhir di bibir ceri istrinya. Anggun membuka matanya dan melihat suaminya sedang tersenyum kepadanya. Anggun membalas senyuman suaminya. Setelah itu Anggun memejamkan matanya kembali. Kok ditutup lagi matanya, mulai menggelitiki istrinya. Anggun berusaha menahan rasa geli dan tawanya. Fandi yang tahu istrinya sedang menahan tawa menggelitik kembali dan benar saja Anggun tidak dapat lagi menahan rasa geli dan tawanya. Akhirnya tawa Anggun pun pecah. Mas udah dong, geli. Makanya jangan pura-pura tidur. Iya, aku bangun nih. Anggun duduk di pinggir kasur dengan selimut yang masih menempel di tubuhnya. Susah payah Anggun berdiri karena selimut tebal yang berada di tubuhnya. Fandi yang melihat istrinya kesusahan pun membantu istrinya berdiri. Mas bantu ke kamar mandi ya. Hemim. Anggun berjalan ke kamar mandi, sampai di depan pintu kamar mandi Anggun melirik ke arah suaminya. Sampai sini aja mas. Loh kenapa? Kalau mas ikut ke dalam, acara mandi aku pasti akan lama, lagian aku masih capek karena ulah mas semalam. Iya sayang, mas nggak bakal ikut masuk. Anggun masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi. Karena kalau nggak dikunci suami mesumnya itu pasti akan masuk. Setelah dirasa aman Anggun baru melepaskan selimut yang ada di tubuhnya. Anggun masuk ke dalam bathtub dan merendamkan tubuhnya di sana. Sangat nyaman, badan yang semalam mau remuk karena ulah singa jantannya itu sekarang sudah kembali normal. Setelah 20 menit Anggun pun keluar dari kamar mandi, dengan memakai handuk di tubuhnya. Fandi yang melihat tubuh istrinya hanya terbalut sama handuk pun menahan salivanya. Anggun berjalan ke arah walk-in closet. Selesai memakai baju santainya Anggun keluar dan menemui suaminya. Anggun duduk di samping suaminya itu. Ini kamu yang bikin mas, sambil mengunyah sandwich. Iya. Gimana, enak nggak? Rasanya sama kayak sandwich yang biasa aku makan, tapi karena mas yang bikin jadi rasanya lebih enak. Fandi tersenyum sambil mencubit hidung istrinya. Kamu udah pintar ngegombal ya sayang. Bukan gombal tapi aku lagi muji suami aku. Sayang nanti kita ke rumah mama dulu ya. Iya, berarti mama sama papa ya mas yang bakal jadi wali Aldi. Iya sayang, karena orang tua Aldi sudah meninggal jadi mama sama papa yang jagain Aldi. Kasian Aldi ya mas. Orang tua Aldi meninggalnya kenapa mas? Kecelakaan tunggal sayang. Waktu kejadian itu Aldi di mana?
sekolah, dan semenjak itu mama sama papa yang merawat Aldi. Tapi kenapa Aldi nggak pernah tinggal di kediaman Dwi Pangga? Pernah, tapi pas kuliah dia memilih tinggal di apartemen, karena itu Mas mau kasih mereka hadiah rumah. Ide bagus Mas, tapi rumahnya di daerah mana? Jangan jauh-jauh ya. Enggak, malahan dekat banget. Dekat? Jangan-jangan rumahnya berseberangan dengan rumah kita. Fandi menganggukkan kepalanya. Saking senangnya Anggun memeluk suaminya dan memberikan kecupan di kening suaminya itu. Makasih Mas. Sekarang kita bersiap ke rumah Mama. Oke my hubby. Mereka pun bersiap pergi ke kediaman Dwi Pangga. Sementara itu di kediaman Dwi Pangga semua orang sedang sibuk mempersiapkan hantaran pernikahan yang akan dibawa ke rumah Sinta atau lebih tepatnya ke kediaman Adijaya. Ma, teriak Fanya dari kamarnya. Anak ini suka banget teriak-teriak, dia pikir ini di hutan, ngidam apa aku dulu waktu hamil anak ini. Diana pun berjalan menaiki tangga, sampai di kamar putrinya Diana mengetuk pintu. Tok tok. Siapa? Mama. Buka aja Ma, pintunya nggak dikunci. Diana membuka pintu kamar putrinya itu. Kamu kenapa sih teriak-teriak, bikin kuping Mama sakit tahu nggak? Abis aku nggak nemuin novel aku Ma. Kamu itu selalu ceroboh. Apa kamu udah coba cari? Udah Ma, tapi tetap aja nggak nemu. Diana mencoba cari buku novel anaknya itu. Tak butuh waktu lama Diana pun menemukan buku novel anaknya itu. Ini apa? Tanya Diana. Wah Mama emang best banget. Gimana kamu mau punya pacar kalau kamu seperti ini terus nak? Fanya udah punya pacar kok Ma. Benarkah? Senang. Benar dong Ma. Kalau benar kenalin dong sama Mama. Kalau kita udah resmi baru Fanya kenalin sama Mama. Maksud kamu? Gini Ma, untuk sekarang ini cowok itu belum cinta sama Fanya. Jadi maksudnya cinta kamu bertepuk sebelah tangan begitu? Iya Ma, sedih. Diana yang melihat ekspresi sedih anaknya pun tidak dapat menahan tawanya. Senang banget Ma. Banget sayang, ternyata ada juga yang nolak putri Mama, masih tertawa. Mama, anak ini benar-benar payah dalam menaklukkan hati para lelaki. Mendingan Mama keluar sekarang dari kamar aku, daripada Mama di sini cuma ngeledikin aku. Diana keluar dari kamar putri cantiknya itu dengan tawanya yang masih belum usai.